Pernahkah Anda merasa bumi yang Anda pijak seolah menolak tubuh Anda? Pernahkah Anda merasa langit di atas kepala begitu rendah hingga rasanya menghimpit dada, membuat nafas terasa sesak, seolah oksigen di dunia ini sudah habis bukan untuk Anda? Sudah lelah? Sudah habis air mata itu? Sudah buntu jalan logika yang Anda banggakan selama ini? Mungkin saat ini, Anda sedang memegang kepala dengan kedua tangan, bertanya-tanya, "Ya Allah, dosa apa yang hamba lakukan hingga ujian ini begitu menghancurkan?" Hutang yang menumpuk bukan lagi sekedar angka, tapi sudah menjadi monster yang siap menelan harga diri dan masa depan anak istri Anda. Pintu manusia sudah tertutup rapat, teman menjauh, saudara berpaling, dan Anda sendirian di tengah keramaian dunia yang tidak peduli. Tapi, saudaraku, dengarkan suara ini baik-baik. Jika logika manusia sudah buntu, itu tandanya logika Allah baru saja akan bekerja. Jika tangan manusia sudah tidak sanggup menolong, itu tandanya tangan ghaib dari langit sedang bersiap untuk turun. Hari ini, kita tidak akan bicara tentang teori. Kita akan bicara tentang sebuah wasiat keramat, sebuah kunci rahasia dari seorang wali Allah yang nyentrik namun memiliki pandangan mata batin yang menembus dimensi langit. Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita sapa, Gus Dur. Ada satu amalan, sederhana, sangat ringkas. Hanya dibaca 11 kali. Waktunya pun spesifik, tepat setelah matahari tenggelam saat langit memerah di waktu maghrib. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan ledakan energi spiritual yang mampu meruntuhkan gunung hutang, menarik rizki dari arah yang tidak masuk akal, dan mengubah air mata kepedihan menjadi sujud syukur yang panjang. Siapkan hati Anda. Cari posisi ternyaman. Jauhkan gangguan sejenak. Karena 20 menit ke depan mungkin adalah jawaban dari doa-doa panjang Anda yang selama ini menggantung di langit-langit kamar. Subscribe dan mari kita mulai perjalanan menuju cahaya. Mari kita selami kisah nyata ini. Kita sebut saja beliau dengan nama Pak Darmawan. Dulu, Pak Darmawan adalah sosok yang disegani. Seorang kontraktor sukses di ibu kota. Mobil mewah berjejer di garasi, rumah tingkat 2 dengan pilar-pilar marmer yang kokoh, dan senyum anak istri yang tidak pernah kekurangan apapun. Namun, roda dunia itu kejam, saudaraku. Ia berputar tanpa permisi. Hanya dalam hitungan bulan, badai itu datang. Dimulai dari penipuan oleh rekan bisnis terpercaya senilai miliaran rupiah, proyek mangkrak, hingga aset-aset berharga harus dilepas satu persatu. Bukan hanya kembali ke titik nol, Pak Darmawan terlempar ke titik minus, titik nadir. Ia menanggung beban hutang sebesar 7 miliar rupiah. Bayangkan, 7 miliar. Bagi orang awam, membayangkan tumpukan uangnya saja sudah pusing, apalagi harus membayarnya dalam kondisi pengangguran. Saya ingin Anda membayangkan suasana rumah Pak Darmawan saat itu. Malam itu hujan turun sangat deras, seolah langit ikut menangis melihat nasib keluarga ini. Listrik di rumah sudah diputus PLN karena menunggak 3 bulan. Rumah besar itu kini gelap gulita, hanya diterangi sebatang lilin kecil di ruang tengah. Di sudut ruangan, anak bungsunya merengek lirih. "Ayah, lapar." Kata-kata itu, kata-kata sederhana itu bagi seorang ayah lebih tajam daripada sembilu yang mengiris jantung. Pak Darmawan hanya bisa memeluk lututnya. Di dapur, tidak ada beras, tidak ada telur. Yang tersisa hanya rasa malu. Dan teror itu belum selesai. Siang harinya, pintu rumah digedor keras oleh para penagih hutang, debt collector. Bukan ketukan sopan, tapi gedoran yang disertai bentakan kasar.
Mereka mencaci maki di depan tetangga. "Darmawan, keluar kamu! Jangan jadi pengecut! Bayar hutangmu, atau rumah ini kami segel besok pagi." Tetangga yang dulu menyanjung, kini menatap dengan tatapan jijik, tatapan merendahkan. Pak Darmawan mengintip dari balik tirai jendela dengan tubuh gemetar. Keringat dingin mengucur deras meski udara sedang dingin. Jantungnya berdegup kencang seakan mau meledak. Ia melihat istrinya, wanita yang dulu ia janjikan kebahagiaan, kini duduk bersimpuh di atas sajadah lusuh dengan mata yang sudah bengkak karena kehabisan air mata. Dalam kegelapan malam itu, terjadilah dialog batin yang mengerikan. Setan mulai membisikkan keputusasaan. "Buat apa hidup, Darmawan? Kamu gagal, kamu sampah, anakmu lapar, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan sudah meninggalkanmu. Lompat saja, akhiri semuanya. Selesai." Pak Darmawan menatap botol cairan pembersih lantai di kamar mandi. Pikirannya kacau, logikanya buntu. Ia merasa Tuhan tidak adil. Ia merasa sudah sholat, sudah sedekah saat kaya, tapi kenapa balasannya seperti ini? Ia marah, ia kecewa, ia hancur sehancur-hancurnya. Ia benar-benar berada di rock bottom, dasar jurang kehidupan yang paling gelap. Apakah Anda pernah merasakan momen seperti ini? Momen di mana kematian terasa lebih indah daripada melanjutkan hidup satu hari lagi? Jika iya, maka kisah Pak Darmawan ini adalah cermin bagi jiwa Anda. Namun, Allah itu maha lembut, Al-Latif. Di detik-detik Pak Darmawan hampir menyerah pada bisikan setan, ia teringat sebuah pesan lama dari almarhum ayahnya. "Jika dunia sudah sempit bagimu, larilah kepada Allah lewat pintu para walinya." Dengan sisa uang receh di saku, Pak Darmawan nekat pergi ke Jawa Timur. Ia ingin menenangkan diri. Ia singgah di kawasan Jombang, berniat ziarah ke makam Gus Dur di Tebu Ireng. Setelah menangis sejadi-jadinya di pusara sang guru bangsa, Pak Darmawan bertemu dengan seorang kiai sepuh di pinggiran pesantren. Sosok yang tidak terkenal, berpakaian sederhana, namun matanya mencantarkan keteduhan samudra. Kiai itu meratap Pak Darmawan, lalu tersenyum tipis, seolah beliau sudah tahu beban 7 miliar yang dipikul di pundak tamu asing ini. "Kenapa wajahmu kusut seperti kain pel?" tanya kiai itu dengan nada bercanda khas Nahdien. Pak Darmawan tumpah ruah. Ia ceritakan semuanya. Hutangnya, kehancurannya, hingga niat buruknya untuk mengakhiri hidup. Kiai itu mendengarkan tanpa memotong. Lalu beliau berkata, "Mas Darmawan, masalahmu itu besar menurutmu. Tapi bagi Allah, itu lebih kecil dari butiran debu di sandal jepitku. Kamu itu terlalu sibuk mengetuk pintu manusia yang pelit. Tapi kamu lupa mengetuk pintu langit yang maha kaya." Gus Dur pernah berpesan, "Disinilah kuncinya, saudaraku." Kiai tersebut memberikan sebuah ijazah amalan, sebuah wasiat yang sering diamalkan oleh Gus Dur dan para kiai khos untuk memaksa langit menurunkan pertolongannya. Amalan ini bukan sekedar mantra. Mari kita bedah filosofinya sebelum Anda mengamalkannya. Karena tanpa pemahaman, zikir hanya akan jadi komat kamit di bibir saja. Amalan ini dilakukan ba'da maghrib. Kenapa maghrib? Dalam dunia spiritual Islam dan tasawuf, maghrib adalah waktu pergantian dimensi atau sandikala. Pergantian dari terang atau siang atau dunia menuju gelap atau malam atau akhirat. Ini adalah waktu di mana pintu-pintu gaib terbuka lebar. Saat matahari tenggelam, Allah menggelar karpet merah bagi hambanya yang mau bersimpuh. Dan bacaannya sangat singkat, yaitu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebanyak 11 kali, tidak lebih, tidak kurang. Namun kuncinya bukan pada jumlahnya,
tapi pada rasa atau zauk saat membacanya. Ya Hayyu, wahai Zat yang Maha Hidup. Saat membacanya, Pak Darmawan diajarkan untuk menyadari bahwa dirinya itu mati, yang hidup hakiki hanya Allah. Hutang itu mati, masalah itu mati, yang menghidupkan solusi hanya Allah. Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha berdiri sendiri. Ini adalah pengakuan total bahwa kita lemah, kita butuh sandaran. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai pemilik kebesaran dan kemuliaan. Ini adalah rayuan maut seorang hamba. Kita memuji kebesarannya agar dia memuliakan kita dengan melunaskan hutang-hutang kita. Kiai itu berpesan tegas, bacalah 11 kali setelah sholat maghrib. Tapi ingat, bacalah dengan hati yang hancur, munkasiratil qulub. Jangan minta uang, jangan bayangkan uang, bayangkan saja wajah Allah. Pasrahkan total, biarkan Allah yang mengatur skenario penyelesaiannya. Itu namanya haqqul yakin. Pak Darmawan pulang dengan membawa bekal keyakinan baru. Malam pertama mengamalkan, ia merasakan perang batin yang luar biasa. Baru saja ia duduk setelah sholat maghrib, setan membisikkan keraguan. Cuma baca 11 kali, mana mungkin hutang 7 miliar lunas? Logikanya di mana? Kamu butuh uang tunai, bukan wirid. Pikiran itu terus menyerang. Hatinya bergejolak. Namun, Pak Darmawan ingat pesan Kiai tadi. Abaikan logika, pakai iman. Ia mulai memejamkan mata. Ia tarik nafas dalam-dalam. Ia bayangkan dirinya sedang duduk bersimpuh di depan Ka'bah. Atau seolah-olah sedang berhadapan langsung dengan cahaya agung Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum. 1 kali. Dadanya terasa sesak, tangisnya pecah, segala kepahitan ditumpahkan di situ. Ya Dzal Jalali wal Ikram. 3 kali, 5 kali. Tiba-tiba, ada sensasi aneh yang menjalar di dadanya. Awalnya terasa panas, seperti api yang membakar rasa cemas dan takut. Lalu perlahan berubah menjadi sejuk. Sangat sejuk, seperti diguyur air es di tengah padang pasir. Di hitungan ke-11, Pak Darmawan merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Masalah hutang 7 miliar itu masih ada secara fisik, tapi di dalam hatinya, beban itu hilang, ringan, plong. Ia merasa seolah Allah berbisik, tenang hambaku, urusanmu kini jadi urusanku. Hari demi hari ia lalui dengan istiqomah. Maghrib menjadi waktu yang paling ia rindukan. Dan benarlah janji Allah, min haitsu la yahtasib. Rizki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Seminggu kemudian, keajaiban itu mulai bekerja. Bukan uang jatuh dari langit, tapi skenario Tuhan yang cantik. Tiba-tiba, telepon jadul Pak Darmawan berdering. Nomor yang tidak dikenal. Ternyata, itu adalah seorang kawan lama yang sudah 15 tahun tidak bertemu. Kawan SD yang kini menjadi pengusaha tambang sukses di Kalimantan. Wan, entah kenapa semalam aku mimpi main bola sama kamu waktu kecil. Tiba-tiba aku kangen. Kamu apa kabar? Dari percakapan sederhana itu, tanpa Pak Darmawan memelas minta bantuan, temannya bertanya tentang bisnis. Ketika tahu Pak Darmawan sedang jatuh, temannya justru berkata, "Kebetulan Wan, aku lagi cari kontraktor yang jujur buat proyek resort di Bali. Kontraktor lamaku curang. Aku butuh orang yang bisa dipercaya kayak kamu. Ambil proyek ini, DP-nya besar. Cukup buat nutup lubang-lubang kamu." Subhanallah. Allahu Akbar. Proyek yang nilainya puluhan miliar itu jatuh ke tangan Pak Darmawan tanpa tender, tanpa sogokan, tanpa proposal rumit. Hanya lewat jalur langit, lewat mimpi seorang kawan lama yang digerakkan hatinya oleh sang pemilik hati, Ya Muqallibal Qulub. Dalam waktu 3 bulan, hutang 7 miliar itu lunas tak bersisa. Rumah tidak jadi disita, dan yang paling mahal, Pak Darmawan kini menjadi hamba yang tidak lagi sombong, hamba yang bergantung total pada Al-Hayyu Al-Qayyum. Saudaraku,
Kisah Pak Darmawan bukan dongeng, itu adalah bukti nyata kuasa Allah. Apakah Anda ingin merasakan keajaiban yang sama? Apakah Anda siap menyerahkan beban berat di pundak Anda kepada Allah sekarang juga? Jika Anda siap, perhatikan baik-baik. Ini adalah panduan teknis mengamalkan wasiat tersebut. Jangan di-skip, karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Salah cara, bisa salah hasil. Langkah 1. Wudhu lahir batin. Jangan asal basah. Saat membasuh wajah, niatkan membasuh dosa-dosa mata dan lisan Anda. Saat membasuh tangan, niatkan membuang dosa-dosa transaksi haram atau riba di masa lalu. Bersihkan diri Anda untuk menghadap Raja di Raja. Langkah 2. Waktu dan tempat. Lakukan ba'da maghrib. Jangan ditunda sampai Isya. Selesai salam sholat maghrib, jangan beranjak, jangan cek HP, jangan ngobrol. Pertahankan posisi duduk tawarruk atau iftirosh Anda. Langkah 3. Tawasul atau kirim Al-Fatihah. Ini kuncinya, menyambungkan frekuensi sinyal spiritual. Bacalah Al-Fatihah masing-masing 1 kali, ditujukan khusus kepada 1. Nabi Muhammad SAW. 2. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 3. Kiai Haji Hashim Asy'ari. 4. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan 5. Kedua orang tua Anda. Langkah 4. Inti amalan. Pejamkan mata, fokuskan pikiran di tengah dada, jantung atau kolbu. Baca dengan lirih tapi penuh tekanan jiwa. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Baca sebanyak 11 kali. Ingat, setiap tarikan napas adalah doa. Saat mengucap Ya Hayyu, rasakan Allah menghidupkan kembali rezeki Anda yang mati. Saat mengucap Ya Qayyum, rasakan Allah menopang tubuh Anda yang rapuh. Saat mengucap Ya Dzal Jalali wal Ikram, pasrahkan hutang dan masalah Anda seutuhnya. Langkah 5. Doa penutup, The Lock. Setelah hitungan ke-11, tutuplah dengan doa bahasa Indonesia yang paling jujur dari hati Anda. Contoh, Ya Allah, dengan berkah asmamu ini, lunaskanlah hutangku dengan caramu, bukan dengan logikaku. Berilah aku rezeki yang luas, halal, dan memberkahi. Peringatan keras, jangan lakukan amalan ini dengan hati yang ragu. Jangan lakukan dengan rasa mencoba-coba. Allah bukan tempat uji coba. Lakukan dengan keyakinan 1000% bahwa Allah pasti menolong. Jika Anda masih ragu, berhentilah sekarang. Karena keraguan adalah penghalang terbesar doa Anda menembus langit. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup memang keras, ujian memang perih. Tapi ingatlah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Masalah Anda besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Hutang Anda banyak, Allah Maha Kaya, Al-Ghani. Mungkin video ini lewat di beranda Anda bukan sebuah kebetulan. Mungkin ini adalah cara Allah memanggil Anda untuk pulang. Pulang ke sajadah, pulang ke pelukannya. Bayangkan jika besok pagi HP Anda berbunyi dan itu adalah kabar baik yang meruntuhkan semua kesedihan Anda. Bayangkan wajah anak istri Anda tersenyum kembali. Itu semua mungkin, sangat mungkin bagi Allah. Mari kita tutup dengan doa bersama. Amini dari dalam hati Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Zat yang maha melunasi hutang. Siapapun yang mendengarkan suara ini, yang sedang terhimpit hutang, yang sedang dikejar ketakutan, yang sedang sempit rezekinya, angkatlah beban mereka ya Rob. Gantilah kesedihan mereka dengan kebahagiaan yang melimpah. Lunaskanlah hutang-hutang mereka dari jalan yang tak disangka-sangka. Bukakanlah pintu langit untuk doa-doa mereka malam ini. Jadikanlah air mata mereka sebagai pembersih dosa-dosa masa lalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai tanda keseriusan Anda untuk mengamalkan wasiat ini dan sebagai akad ijazah batin antara kita, silahkan ketik di kolom komentar sekarang juga, Qabiltu, yang artinya saya terima ijazahnya.
Semoga satu kata itu menjadi saksi di akhirat dan menjadi awal terbukanya gerbang rizki Anda yang seluas samudra. Sampai jumpa di video spiritual selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.